warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lia Istianah dan rekan saya Agung Prayoga. Dan saya Laila Nurhana. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 Fakultas Tarbiyah. Dalam video ini kami akan berdiskusi mengenai mata kuliah Ta'limut Ta'lim pasal 2 dengan tema niat dalam menuntut ilmu dengan dosen pengaku Muhammad Hashim Panirin, SPDI MAPD. Selamat menyaksikan. Saya di sini selaku moderator akan mengarahkan video diskusi kali ini dengan tema niat dalam menuntut ilmu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat kami diskusikan dalam video ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut saudari dan saudara Lestiana dan Agung Prayoga, apakah menuntut ilmu merupakan salah satu contoh ibadah? Jika benar iya, apa alasannya? Menurut saya, menuntut ilmu merupakan salah satu contoh ibadah. Itu benar iya. Karena kita sebagai manusia diciptakan dengan sempurna mungkin, memiliki kelebihan-kelebihan yang kita miliki, salah satunya itu akal. Nah, dengan akal tersebut kita harus wajib menuntut ilmu gitu. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat dari sejak lahir hingga ke liang lahat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya setuju dengan pendapat saudari Lia, karena dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Seperti dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan manusia itu untuk membaca dan belajar. Perintah membaca itu merupakan perintah yang paling penting dan berharga bagi umat manusia. Sebagai makhluk yang dapat atau yang harus dididik, dari kelima ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa pendidikan adalah jalan yang didapat mengantarkan manusia mencapai derajat kemanusiaannya yang sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurna dan memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Sedikitnya ada 5 kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dan dibentuk dengan paling sempurna. Kemudian yang kedua, manusia dianugerahi oleh akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, manusia dianugerahi nafsu. Keempat, manusia dianugerahi hati nurani. Dan yang terakhir dan kelima, manusia dibebaskan untuk menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya sendiri. Satu kelebihan tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kelak, kelima potensi manusia tersebut akan memiliki peran dan posisinya yang penting dalam menjalankan dan mengarahkan apa yang diputuskan oleh manusia itu sendiri, sehingga mempengaruhi tubuh dan tingkah laku seseorang, terutama kita sebagai seseorang hamba yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadahnya. Sebenarnya manusia memiliki banyak kewajiban yang intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya setuju dengan pendapatnya Lia Istianah dan Agung Prayoga mengenai menuntut ilmu merupakan ibadah. Nah, saya juga pernah membaca dalam kutipan buku itu dari Syekh Az-Zarnuji yang berisikan mengenai kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika dia mau belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi pun pernah bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Maka ketika kita dilahirkan, ketika kita sudah diberikan akal oleh manusia dan kita mau mengerjakan sesuatu, maka semua itu tergantung dengan niat yang akan kita kerjakan dan kita laksanakan. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua yang akan kami diskusikan. Lalu bagaimana menurut Agung Prayoga sama Lia Istianah mengenai niat yang baik dan buruk dalam menuntut ilmu? Nah, di sini niat yang baik dan buruk dalam menuntut ilmu tuh kita udah tahu ya bahwa segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya gitu. Nah, dalam menuntut ilmu itu jika kita memiliki niat yang baik, maka kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, tidak akan banyak mengeluh, dan pastinya ilmu yang akan kita dapatkan itu dapat berguna untuk amalan di akhirat maupun di dunia gitu. Kalau misalkan niat yang buruk dalam menuntut ilmu itu bisa diartikan misalkan kita sebagai seorang pelajar
hanya mengerjakan hanya menuntut ilmu itu sekedarnya saja gitu untuk kepuasan di dunia. Dia tidak akan mengamalkan untuk di akhirat kelak gitu. Menurut menuntut ilmu itu adalah tanggung jawab, sehingga harus dipastikan kebenarannya gitu. Dan manfaatnya, ilmu yang diperoleh nantinya digunakan untuk memperbaiki diri sendiri dan lingkungan sekitar. Karena dengan niat, Rasulullah SAW mengkhususkan hijrah adalah sebagai peringatan untuk keseluruhan menggunakan kata khusus. Ada 3 keutamaan yang bisa diambil dalam hadis tentang niat tersebut. Yang pertama itu sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya, tidak sah melakukan wudu atau sholat di tempat yang kotor dan tidak diawali dengan niatnya masing-masing gitu. Yang kedua itu sesungguhnya manusia diberikan pahala dan siksa menurut niatnya. Jika niat yang baik maka amalannya baik, jika niatnya buruk maka amalannya buruk walaupun bentuknya itu baik. Yang ketiga itu segala perbuatan manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ketaatan, kemaksiatan, dan perkara. Seperti itu. Baik, dari pendapat yang Istiana sama Abu Prayoga benar adanya. Kemudian ada hadis yang berbunyi Rasulullah pernah bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena disadari niat yang baik atau ikhlas maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Kemudian sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena disadari dengan niat yang buruk atau tidak ikhlas. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan kita memiliki niat yang baik, maka sesuatu hal yang kita lakukan atau kita kerjakan akan mendapatkan atau menimbulkan dampak yang baik bagi pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi sebaliknya, apabila kita memiliki niat yang buruk dengan apa yang mau kita kerjakan, maka sesungguhnya itu akan berdampak yang tidak baik juga buat hal yang kita lakukan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Abu Prayoga sama Istiana, jika ada seorang siswa yang hanya sekedar menuntut ilmu tetapi tidak disertai dengan niat ibadah pada Allah, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, jika ada seorang siswa yang hanya menuntut ilmu tetapi tidak disertai dengan niat beribadah kepada Allah, itu berarti siswa tersebut hanya menjalankan sebagai formalitas saja. Dia itu menjalankan menuntut ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Begitu pula berbeda dengan siswa yang memiliki niat beribadah kepada Allah. Jika siswa memiliki niat disertai dengan niat beribadah kepada Allah, insya Allah ilmu yang dia dapatkan dari dia menuntut ilmu itu bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi jika seorang siswa yang hanya sekedar menuntut ilmu tetapi tidak disertai dengan niat ibadah, berarti siswa tersebut hanya menjalankan formalitas saja, yaitu belajar, dan ilmu tersebut hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri saja, tidak untuk orang lain. Begitupun siswa tersebut hanya ingin memenuhi di dunia saja gitu, di akhirat itu tidak ada. Jadi apapun itu kita harus niat beribadah kepada Allah. Kalau menurut pendapat saya, jika seorang siswa hanya sekedar menuntut ilmu tetapi tidak disertai dengan niat ibadah atau beribadah kepada Allah SWT, belajarnya itu cuma sekedar untuk diri dia sendiri, tapi tidak untuk orang lain gitu. Maksudnya itu amalannya itu untuk dia sendiri gitu, dia dipegang sendiri. Karena kalau niat itu kan merupakan kunci setiap amalan dan ibadah gitu kan. Dan setiap niat itu pasti ada nilainya tersendiri bagi dia atau bagi orang lain kan. Oh, berarti dengan misalkan siswa tersebut tidak ada niat beribadah, berarti dia itu menuntut ilmu hanya sekedarnya ya, berarti tidak ada nilai ibadah. Iya, karena amalnya juga untuk diri dia sendiri. Contohnya gini ya, kalau misalnya seorang guru tidak punya niatan untuk menjadi pendidik atau menjadi
guru-guru profesional gitu kan, otomatis dia dalam memberikan materi atau memberikan pembelajaran kemudian itu cuman ya udah hanya omongan aja, materi. Terus kalau misalnya si siswanya tidak paham, ya si guru juga akan membiarkan saja gitu, tidak benar-benar memfokuskan siswa itu harus mengerti dan paham gitu. Karena kan kalau misalnya si gurunya berniat untuk beribadah, ilmu yang diberikannya itu bermanfaat bagi sang siswa gitu, bagi murid itu. Kecuali kalau misalnya si gurunya memberikan tugas tetapi si tugasnya itu nggak dikerjakan, terus gurunya memperbaiki, itu otomatis si gurunya itu menggunakan niat gitu, karena tugas ini tuh mulia gitu, dan ini materi ini tuh untuk untuk bekal dia gitu kan, kayak gitu. Baik, berarti ketika kita mendapatkan ilmu dari seseorang, baik orang tua ataupun pendidik, apapun yang kita dapat, kita juga harus menerapkan ilmu itu. Nah, dari ilmu itu juga kita juga harus tahu ternyata kalau misalkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti kita juga harus seimbang untuk urusan dunia dan akhirat. Iya, saya ini dulu. Jika kalau misalnya kita mendapatkan ilmu dari manapun, karena kan manusia itu kalau nggak berilmu, otomatis otaknya itu bisa dibilang dangkal gitu. Karena kalau ada istilah itu, kalau zaman dulu itu kan kayak pakaiannya itu kan terbuka. Kalau punya niatan beribadah atau punya ilmu berilmu gitu, berniatan dengan berilmu, otomatis dari setiap masanya itu pasti akan berubah kan, otomatis ilmu itu akan didapat. Terus kayak berarti perubahan perilakunya dia itu akan berkembang ya. Dan misalkan kayak tadi itu zaman dulu misalkan dia tidak mengerti apa itu berpakaian, terus dengan seiringnya perkembangan zaman, dengan dia mau menuntut ilmu dan belajar, maka dia akan berubah perilakunya menjadi lebih baik. Iya, seperti itu. Jika niatnya dibarengi dengan ibadah gitu kan. Berarti juga ada 6 syarat dalam menuntut ilmu ya. Pertama, ketika kita menuntut ilmu, yang pertama kita harus memiliki kecerdasan. Terus kemudian yang kedua bersungguh-sungguh, ketiga kesabaran, kemudian biaya, bimbingan guru dan waktu yang lama. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu kita juga perlu sabar, karena apa yang kita pelajari hari ini nggak langsung berhasil, tapi banyak kegagalan yang bakal kita hadapi. Maka dalam itu kita harus sabar dan tetap bersungguh-sungguh. Baik, kita lanjut ke berdiskusi mengenai pertanyaan keempat ya. Bagaimana menurut Amin sama Lia jika ada seorang anak dalam menuntut ilmu memiliki keterpaksaan? Mungkin bisa juga karena faktor keluarga atau lain sebagainya. Itu menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut saya, seorang anak dalam menuntut ilmu tapi dipaksa gitu orang tuanya, ya mungkin secara pribadi itu akan menolak gitu, untuk jadi kayak terpaksa gitu untuk belajar gitu atau mencari ilmu. Akan tetapi kalau misalnya si anaknya itu berpikiran untuk membahagiakan orang tua gitu, mungkin dia walaupun terpaksa tapi dia akan terus-terusan maju untuk menjalankan sampai si anak itu menyelesaikan apa yang orang tua mau gitu kan. Akan tetapi jika tidak dipaksa nih, kalau misalnya mencari ilmu tidak dipaksa, yang pertama itu mungkin si anak itu akan lebih berdamai dengan diri dia sendiri gitu, karena apa yang dia mau atau yang ilmu yang dia ingin dituntut itu ingin di dalam itu, pasti dia akan lebih dimengerti gitu, kayak lebih mendalami, dia lebih dipahami, akan lebih dinikmati gitu, ketimbang dia dipaksa untuk belajar. Tapi tidak mau. Walaupun orang tuanya itu baik gitu ya untuk menuntut ilmunya, tapi kan kalau si anaknya itu dipaksa, otomatis ada ketergantungan dalam diri gitu, kayak gitu. Misalnya walaupun dia ingat tapi kan dia punya keterpaksaan gitu kan, beda dengan belajar dengan diri sendiri kan, dengan niatnya sendiri gitu. Kalau menurut saudari Lia gimana tuh? Kalau menurut saya itu kembali lagi kepada orang tuanya ya.
jika orang tua yang mengerti anaknya dan paham anaknya, pasti orang tua tersebut tidak akan memaksa anak tersebut, karena orang tua itu perlu juga memahami apa yang diinginkan oleh anaknya gitu. Walaupun orang tua itu memiliki niat yang baik, tetapi anaknya tidak suka atau tidak ingin misalkan sekolah di sana gitu, atau sekolah yang dia inginkan, pasti anak tersebut menuntut ilmu itu akan banyak mengeluh, dan juga ilmu yang akan didapatkan oleh anak tersebut tidak dia terapkan di kehidupan sehari-hari, atau tidak akan dia manfaatkan gitu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain gitu. Maka dari itu orang tua tuh harus selalu paham akan anaknya apa yang diinginkan, karena setiap anak itu memiliki kelebihan dan bakat atau keinginan sendiri-sendiri Iya, gitu. kekurangan juga ada. Iya, tapi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya orang tuanya itu punya pemikiran kolot tuh gimana tuh? Jadi ya itu, orang tua tuh juga jangan egois sih, jangan egois, apa yang dia inginkan harus gitu, karena kembali lagi kepada zamannya ya. Zaman sekarang tuh udah pemikiran orang tua dengan anak itu udah sangat berbeda, nggak bisa disamaratakan gitu. Jadi orang tua tuh harus memahami itu gitu, memahami perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya mengerti dengan keadaan sang anak sih bisa gitu ya. Walaupun, tapi ada juga gini ya, kalau misalnya anaknya itu ingin sesuatu tapi orang tuanya itu tidak diperbolehkan tuh gimana tuh? Mungkin bisa dilihat dari baik buruknya sih. Kadang kan orang tua mungkin karena dari pengalaman dia sendiri, dia pernah melakukan itu mungkin nggak baik. Jadi kadang orang tua yang ketakutan kalau misalkan kita ngiyain si anak, keinginan anak gitu. Nah, baik buruknya itu pasti orang tua yang menilai, tapi sebenarnya balik lagi ke si anaknya itu gitu. Mungkin kalau dengan masalah seperti ini harusnya orang tua tuh lebih bijak ya dalam memberikan sebuah penilaian lah gitu kepada anak gitu, supaya kalau misalnya anaknya udah misalnya gini, kalau misalnya anaknya tuh mau belajar, ya udah orang tua dia mengawasi gitu. Tapi kalau misalnya si anaknya ini nggak mau gitu, jangan dipaksa gitu kan. Jadi sesuaikan aja apa yang anak mau gitu, dan kita harus bijak dalam memilih gitu. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut berdiskusi mengenai pertanyaan kelima ya. Bagaimana menurut Agung sama Lia jika ada seseorang yang menuntut ilmu pendidikan yang tinggi, tapi dengan tujuan dia cuma ingin dihormati oleh masyarakat? Bagaimana? Kalau saya juga ya, kalau menurut saya itu mungkin kalau misalnya orangnya yang punya ekonominya rendah, tapi dia misalkan dia kuliah gitu ya, punya pendidikan tinggi, otomatis dia mungkin keinginan dia itu untuk membawa orang tua itu martabatnya itu lebih tinggi gitu. Jadi dia tidak direndahkan gitu. Kalau misalnya untuk orang yang punya perekonomiannya lemah gitu kan, karena dengan punya misalnya perekonomian ini lemah, tapi dia bisa kuliah ke jenjang yang lebih tinggi gitu, otomatis kan di mata masyarakat itu kan bakal terpandang lah gitu, kayak gitu. Akan tapi beda lagi dengan orangnya itu yang mampu, terus dia dia sekolah di ini sekolah di itu gitu, tapi kan ilmunya itu nggak didapat gitu, hanya memperlihatkan dia sekolah tinggi, tapi kan dia tidak memperlihatkan ilmu yang didapatnya kepada masyarakat. Kalau menurut saya setuju sih dengan Agung Prayoga. Jika seorang anak menuntut ilmu, yaitu tadi dengan niatnya, berarti balik lagi kepada niatnya. Niat, kalau misalkan niat kita baik untuk dihormati oleh masyarakat karena untuk menaikkan derajat orang tua, itu baik sih. Tapi kalau misalkan niatnya buruk, ingin dihormati karena ingin disegani oleh masyarakat atau bagaimana, itu yang tidak dibolehkan. Di sini juga sebenarnya menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat untuk digunakan untuk mengerjakan amal kebaikan,
atau membantu orang-orang lain, itu juga sebenarnya boleh saja. Jadi segala sesuatunya itu ya tadi kembali kepada niatnya gitu. Apalagi seorang pendidik gitu ya, kan kita ini calon guru nih, mungkin kalau misalnya kita punya jabatan apa, misalnya S1 atau SPD atau apa gitu, mungkin istilahnya kita harus rendah diri dulu gitu, rendah diri bukan rendah hati maksudnya. Ya walaupun kita seorang guru, walaupun kita bisa dipandang oleh masyarakat, guru itu seorang figur yang baik gitu, seorang pendidik. Tapi kalau dengan jabatannya itu kan, otomatis kan orang-orang juga mungkin sudah tahu gitu dia seorang guru, otomatis pola pikirnya tuh guru itu bijak gitu, guru itu punya niatan baik untuk ngasih ilmunya kepada masyarakat dan siswa-siswa gitu yang lainnya gitu. Beda halnya kan dengan guru-guru yang apalah gitu kan, kayak gitu. Kamu bisa ada tambahan nggak? Mungkin setuju sama pendapat dari Lia sama Agung juga. Dalam menuntut ilmu pendidikan itu bukan hal yang kita hanya mengejar sebuah penilaian semata yang kita ingin dipandang sama orang, yang ingin orang itu mengatakan kita ada gitu. Terus Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Asy'afar Al-Ansari membacakan syairat pada Abi Hanifah berbunyi, siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Lanjut ya, kita berdiskusi mengenai pertanyaan ke-6. Menurut Lia sama Agung, kita sebagai calon seorang pendidik untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang merendahkan martabatnya itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi itu kembali lagi kepada niatnya kita gitu. Kita sebagai seorang pendidik kita harus meniatkan bahwa kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Hanya semata-mata kita mendidik seorang anak itu untuk mendapatkan ridha Allah gitu. Untuk menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan martabat itu bisa kita kuatkan lagi iman kita untuk selalu tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Selain itu juga kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak memikirkan untuk kepentingan pribadi aja gitu. Dan kita tidak boleh sombong atau mencela pekerjaan yang lain, karena apapun pekerjaan itu semua itu sama niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin untuk untuk tidak merendahkan martabat itu bagi seorang pendidik itu emang harus dibutuhkan sih. Kita harus menjaga etika, terus wibawanya juga, terus kita harus tahu kan kode etiknya supaya tidak merendahkan martabatnya gitu. Berarti seorang guru tuh harus bijak ya dalam perilakunya, karena guru itu digugu dan ditiru oleh peserta didik. Jadi seperti itu, kita harus bisa menjaga martabat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya karena kan kita udah berniat baik gitu kan, punya niatan baik, otomatis kan sebuah martabat itu harus kita jaga juga gitu, jangan direndahkan oleh diri kita sendiri atau direndahkan sama orang lain. Kayak contohnya ini profesi gitu kan, banyak kan profesi itu kan sebuah martabat kan, tapi banyak juga kayak profesi petani, polisi atau guru itu kan beda-beda nih, tapi iya banyak yang membandingkan gitu, itu kan sama saja dengan merendahkan martabat gitu kan. Iya, karena setiap profesi itu punya tanggung jawabnya. Kemudian tadi tawadu. Iya. Jadi yang dimaksud dengan tawadu itu adalah satu tanda atas sifat seseorang yang bertakwa. Jadi dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujungnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk ke orang yang beruntung atau orang yang akan celaka. Kemudian atau bagaimana akhir umurnya, atau tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga nanti. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindarilah dan takutlah bersifat demikian. Baik, setelah diskusi panjang dari 6 pertanyaan yang kita diskusikan,
demikian dapat kita simpulkan menuntut ilmu adalah kewajiban setiap manusia yang telah dilahirkan hingga balik ke liang lahat. Oleh sebab itu kita sebagai manusia wajib belajar melalui jalur pendidikan, mau formal, informal ataupun non formal. Karena belajar merupakan kunci untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang kita dapat. Kemudian tanpa belajar maka kita tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh. Semakin perlunya manusia akan ilmu pengetahuan, maka perkembangannya sangat pesat waktu ke waktu. Kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemajuan pengetahuan dan teknologi. Karena semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa, semakin maju taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya. Kemudian niat merupakan kunci dari setiap amalan dan ibadah. Karena suatu ibadah itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Niat, kehendak, dan tujuan adalah ungkapan-ungkapan yang punya suatu arti, yaitu keadaan dari sifat hati yang mengandung kaitan antara ilmu dan amal. Karena niat adalah ibarat kehendak yang berada di tengah atau pengetahuan yang mendahului kemudian diikuti dengan amal perbuatan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan amal seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Maka tidaklah diragukan bahwa niat tanpa amal lebih baik daripada amal tanpa niat. Kemudian mencari ilmu, hukumnya itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu merupakan hikmah yang sangat banyak. Dengan ilmu kita dapat beribadah sesuai dengan tuntunan agama, serta menjadi khalifah yang sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menciptakan manusia, dengan ilmu pula manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena ada hikmah dalam mencari ilmu. Yang pertama, kita mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Kedua, terus kita tuh dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian yang ketiga, ditinggikan derajatnya. Yang keempat, diluaskan pengetahuannya. Dan yang terakhir, kelima, agar tidak mudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mencari ilmu juga harus memiliki 6 hal yang sebagai modal dalam mencari ilmu. Yang pertama, kecerdasan. Berarti yang tadi ya, akal, dan manusia itu pasti diberikan akal. Kemudian bersungguh-sungguh. Kita sebagai manusia itu apa yang kita kerjakan itu harus bersungguh-sungguh, tidak mudah putus asa dan tidak cepat mengeluh. Kemudian kesabaran, karena setiap hal yang kita lakukan pasti Allah menguji kita. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi persoalan atau ujian yang telah diberikan. Makanya dalam melakukan suatu pencapaian, kita pasti akan merasakan atau mendapatkan sebuah kegagalan, dan kegagalan itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi bisa beribu-ribu kali gitu. Kemudian dalam mencari ilmu tuh mengenai biaya tuh kita hidup di sini, kita hidup di dunia ini tuh perlu yang namanya sekolah, yaitu SD, SMP, SMK, bahkan kuliah. Nah, dunia ini tuh nggak gratis, kita perlu biaya untuk membayar apa yang udah menjadi hak dan kewajiban kita juga sebagai manusia. Kemudian ada bimbingan guru. Kita tuh dibimbing, dididik bukan hanya dari orang tua, tapi kita juga perlu seorang guru untuk memberikan bekal ilmu pelajaran untuk untuk mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian waktu yang lama dalam arti gini. Kalau misalnya mungkin kalau waktu yang lama itu kan ilmu itu nggak cepat gitu, proses. Semakin lama ya semakin bagus itu, semakin banyak juga ilmunya mungkin kayak gitu. Seperti di Indonesia ini kan ada jenjang waktunya ya. Jenjang waktu SD gitu kan. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi ya bisa 4 tahun atau lebihnya. Karena mencari ilmu ini kan manusia itu diberi kecerdasan nih, otomatis kita harus mencari ilmu, karena dengan ilmu itu dari kita lahir atau dari kita diciptakan sampai kita mati pun kita akan mendapatkan ilmu gitu. Nah itu kan waktunya lama tuh kan, nggak sebentar, nggak sehari 2 hari, butuh bertahun-tahun dan butuh proses lama.
Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.